Shalom Papa Mama, tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan yang baru lagi, yaitu bulan Juni, dan seperti biasa di Science Kids setiap bulan itu juga ada tema-tema baru yang akan kita pelajari. Dan oleh sebab itu tema untuk Science Kids di bulan Juni ini adalah perjumpaan yang mengubahkan, dan tentunya perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan kisah yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15. Kemudian kita lanjutkan kembali dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 sampai Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 31. Dan tokoh yang akan kita angkat sepanjang bulan ini yang akan dipelajari anak-anak, bahwa anak-anak akan belajar dari tokoh Rasul Paulus. Dari yang namanya Saulus sebelum dia bertobat dan bertemu dengan Tuhan Yesus, kemudian namanya menjadi Paulus, lalu ditambah lagi dengan satu tokoh yang bernama Stefanus. Dan sepanjang bulan ini ada pun beberapa poin yang akan dipelajari oleh anak-anak Science Kids. Adalah yang pertama itu adalah bahwa perjumpaan dengan Yesus akan mengubahkan hati dan pikiranku. Dan pada kisah ini anak-anak dan kita semua akan berfokus di mana pada waktu hari pencurahan Roh Kudus, jumlah murid-murid dan orang-orang percaya kepada Yesus itu bertambah-tambah banyak. Namun di waktu yang bersamaan juga penganiayaan dan penderitaan terhadap orang-orang yang percaya juga bertambah banyak. Dan puncak dari penganiayaan ini pada saat itu adalah kisah di mana salah satu orang yang percaya kepada Yesus yang bernama Stefanus itu dirajam dengan batu sampai mati oleh orang-orang pada masa itu, dan termasuk orang-orang yang ada dari Mahkamah Agama atas persetujuan dan izin dari Saulus. Dan pada saat itu Saulus belum bertobat dan dia menjadi salah seorang tokoh yang sangat terkenal di segala penjuru dunia, bahwa dia itu seorang penganiaya umat Kristiani, umat yang percaya kepada Yesus. Namun ketika Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus dan namanya diubah menjadi Paulus, saat itu juga Saulus bertobat, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan itu mengubahkan hati dan pikiran Saulus, dan Saulus pun berubah namanya menjadi Paulus. Lalu di minggu berikutnya anak-anak akan belajar bahwa taat itu akan mendatangkan berkat, di mana momen ini ceritanya seorang imam yang bernama Ananias diminta Tuhan untuk pergi menjumpai Saulus. Pada waktu itu Saulus sedang buta akibat dari perjumpaan pribadinya pertama sekali dengan Roh Kudus. Dan saat itu Ananias taat dan melakukannya, lalu dia menjumpai Saulus. Lalu di sana ketika itu juga Saulus pun sembuh dan dia menjadi rasul yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Kita dapat belajar bagaimana ketaatan Ananias kepada Tuhan itu mendatangkan berkat tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi orang yang sudah Tuhan tentukan. Dan itu mendatangkan berkat bagi banyak orang ketika Rasul Paulus bertobat. Dan di minggu berikutnya anak-anak Science Kids akan belajar untuk aku mau meminta pengampunan dan memberi pengampunan. Dan kisah ini kita ambil dari kisah pada waktu Paulus yang memberitakan Injil. Pada saat itu ada banyak orang yang akhirnya nggak percaya karena melihat background dan latar belakang dari Paulus itu sendiri. Namun Paulus dengan besar hati, dengan lapang dada, dia mau meminta maaf, meminta pengampunan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti, bahkan kepada banyak orang yang keluarga atau andai taulan dari orang-orang yang pernah dia bahkan siksa, dia dera. Dan kita lihat juga Stefanus bagaimana sampai di akhir hidupnya dia mengampuni orang yang merajam dia dengan batu sampai mati. Dan kisah ini yang akan kita pelajari di minggu ketiga kepada anak-anak, bahwa anak-anak akan kita ajari untuk meminta pengampunan dan memberi pengampunan. Dan di minggu yang keempat itu, di minggu selanjutnya kita akan belajar bahwa Tuhan memiliki tugas istimewa untukku. Tuhan memiliki tugas yang istimewa untuk Paulus, dan Tuhan juga memiliki tugas yang istimewa untuk anak-anak Science Kids, untuk anak-anak kita semua.
Oleh sebab itu, kita juga akan melakukan aktivitas bersama dengan anak-anak kita di rumah masing-masing melalui Parent Q yang dibagikan kepada papa mama sekalian melalui grup WhatsApp kita. Dan kami menghimbau dan kami sangat memohon kepada papa mama supaya kiranya menyediakan waktu yang terbaik untuk kita bisa sama-sama membimbing, mendidik, mengajari, berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama dengan anak-anak kita di rumah, sehingga goal kita bulan ini akan tercapai, yakni anak-anak juga mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sangat mengubahkan kehidupan anak-anak semuanya. Oleh sebab itu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada papa mama semuanya. Selamat hari Minggu, selamat melayani generasi ini, dan shine kids, shine brightly for God's glory. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.